Bak memang tak diragukan lagi akan keangkeran tempat ini. Pemilik utama dari area ini pun merasa sulit menjual tempat ini bahkan sejak 4 tahun yang lalu. Di mana semua bermuara akan keangkeran maupun aura mistis yang sedari tadi kami rasakan. Emang mau dijual ini tanahnya udah 4 tahun yang lalu lah mau dijual pas amplang, nggak laku-laku. Sering yang nawar sering cuman gitu, kadang-kadang gagal mulu bang. Lantas apakah keangkeran dan aura mistis di tempat ini salah satunya disebabkan oleh sosok astral? Oke. Jadi nenek ini meninggal apakah karena warga setempat yang mengurung nenek ini sampai meninggal atau seperti apa? Seperti apa waktu itu kejadiannya? Dia memanggil anak-anak yang lewat depan rumahnya masuk. Kemudian ditawari makanan. Dengar bunyi ya? Tuk tuk. Tuh, dengar nggak? Ketika anak itu makan makanan buatan dia, kemudian dibikin pingsanlah anak itu. Suaranya makin intens. Aku dengar soalnya tuk 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 tuk. Itu Iya. kenapa ya? Jadi itu emang di sini ada makhluk lain yang ingin komunikasi juga ke kita. Tapi ini nenek sedang komunikasi dengan Rudi. Kayak dia ini kayak ketakutan untuk menceritakan soal kejadian pada saat itu ya Rudi. Iya. Nah, si anak itu pas waktu makan makanan buatan dia, dibikin pingsan lah anak-anak itu. Ya. Ketika pingsan, dia merebusnya di dalam gentong, kemudian dikasih bumbu-bumbu dan dimakan. Dia percaya dengan melakukan ritual itu dia akan panjang umur. Anak-anak itu kenapa mau ngikut nenek ini? Dianggap nenek ini sangat baik sekali. Dia tewasnya dihakimi oleh penduduk pada saat zaman itu. Penduduk di sini. Jadi penduduk itu pada saat penduduk itu datang diundang dia untuk makan dan minum, dia melihat baju anak kecil itu kayak kegeletak di situ. Nah, di dalam hatinya penduduk itu, baju ini kayak anak yang hilang diumumkan pada saat salah satu penduduk itu kehilangan kehilangan anaknya, dan baju itu pun sama pada saat itu. Oke, tadi Den dan juga Rudi sempat bilang bahwa roh atau jin yang sebelumnya, yang laki-laki kita ketemu di sungai itu, dia nggak bisa masuk ke bangunan ini. Betul. Karena ada sebuah perbatasan roh yang jauh lebih kuat. Ya. Atau mungkin sosok ini. Coba Rudi komunikasikan. Kamu yang berkuasa di sini? Bukan, masih ada yang lebih kuat lagi, dan itu di sebelah sana. Tak ingin berlama-lama menguak sosok Nyi Sekar, Rudi dan Den Ananda pun bergegas mengikuti arahan untuk menuju sosok astral yang disinyalir menjadi pengaruh terbengkalainya tempat ini. Cahaya, cuma bukan cahaya kayak cahaya putih di mata. Cahaya putih di mata. Sebelah mana? Seakan merujuk ke sebuah Hati-hati. sosok, dan Ananda merasakan hawa keberadaan dari sosok astral lain yang mungkin saja inilah yang dimaksud dengan Nyi Sekar. Jadi kalian tadi sempat lihat ada cahaya Iya. dari arah sini. Sepertinya itu penjaga di sini, Ya, penjaga area sana. ya. Kita coba untuk komunikasikan kali ya. Mungkin kita harus minta izin dulu supaya kita bisa ke sana dengan selamat. Betul. Boleh dideskripsikan mungkin sosoknya seperti apa yang ada? Sosoknya itu dengan kepalanya manusia. Kepala manusia tapi laki-laki, 3 sosok ini. Badan ke bawah itu bersisik. Bau amis ular. Iya. Oke. Jadi ini adalah manusia dan ular seperti siluman. Setengah manusia, setengah ular lebih tepatnya. Minta netizen dari kesel boleh. Boleh tim, boleh minta tolong night vision? Den coba berkomunikasi minta izin. Saya jagain Den supaya nggak ada serangan dari makhluk lain. Dan lagi coba untuk komunikasi dengan sosok, tepatnya ada 3 sosok di sini. Kepalanya menyerupai laki-laki, namun badannya itu penuh dengan sisik seperti ular.
buntutnya ini panjang sekali, sekitar 15 meter. Awas, awas. Awas. Wah, Dia hilang, mereka hilang. Di mana? Situasi seketika menjadi mencekam, tak kala Den Ananda terdorong ke belakang. Di sana satu. awas, awas. Den Ananda dan Rudi mencoba menetralisir sosok astral yang seketika memberikan penolakan. Hai. Ini kita pencar loh sama Den. Rut, kita pencar loh ini sama Den. Dalam. Di dalam, sini. Apa yang dilakukan mungkin? Mundur, mundur. Wow, Dia hilang. dia hilang. Mana? Di sana. Sampai sini. Mungkin kamu bisa coba untuk bantu komunikasi dengan jin yang ada di sebelah sini. Dia nggak mau Budi, ngomong Tasya. baik-baik, Tash. Ada yang Den teriak. bilang cukup. Entah apa yang terjadi. Namun keadaan perlahan kondusif meski tak dapat dipungkiri kata cukup dari Den Ananda membuat pertanyaan besar. Ada yang bilang cukup dengan kencangnya sekali. Tapi sosoknya, tapi itu kayak cukup katanya. Dia Dengan kencang berteriak, sekali, cukup. lantang. Tiba-tiba 3 makhluk ini langsung diam sekejap tanpa ada perlawanan ke kita lagi. Oke, tadi memang Rudi sempat bilang juga sosok yang menyerupai ular itu mendadak hilang. Iya betul, Tasya. Oke, mungkin Den boleh bantu cerita tadi kenapa kita sampai pencar kayak gitu? Iya, jadi pada saat kita datang ke sini, awal datang tiba-tiba ada 3 sosok yang menghadang kita begini. Saya coba untuk komunikasi baik. Saya ingin datang baik-baik, ingin mengetahui soal tempat ini. Tiba-tiba dia melakukan perlawanan dan 3-tiganya itu satu ke sini, 2 itu ke sana. Saya sempat menghilang juga ya Budi ya, Iya. di hadapan kamu ya. Nah, Tadi Den juga sempat teriak waktu pas night vision itu kenapa? Apa yang terjadi? Apa yang jadi dia itu kayak apa? Dia memegang tongkat. Tiba-tiba badan saya itu kayak Dihantam. dihantam dengan tongkat itu. Makanya saya kaget. Saya coba untuk komunikasi baik lagi, komunikasi baik-baik. Penolakan yang kami alami seakan memperkuat bahwa terdapat cerita akan ular yang merasa terancam hingga pernah menelan korban. Itu istrinya mantan kepala desa. Dia nginjak ular nih kecil di sini. Dia diobatin ke dokter nggak ada penyakit bang, nggak ada. Nggak semu-semu sampai meninggal. Sekarang udah meninggal.